Oke, yang keempat, ya, selalu tenang dan sering melakukan afirmasi diri yang positif. Ya, nah, siapa di antara Anda tadi kan siapa yang di antara Anda yang bangun tidur sama tidur malam itu selalu bersyukur. Ya, nah, tambahin teman-teman ya. Selain Anda bersyukur di waktu itu ya, Anda juga perlu yang namanya mengafirmasi diri yang positif. Bahkan ketika Anda bercermin, Anda juga ngomong sama diri Anda, ya. Jadi jangan cuma, aduh jerawat gua nih nongol, aduh gua punya kerutan, aduh gua punya kantong mata, ya, aduh badan gua gemukan. Jangan begitu aja gitu loh ya. Jadi Anda juga harus sering-sering afirmasi ya, saya sehat, ya, saya bugar, saya panjang umur, saya awet muda, saya bahagia, saya menjadi magnet peluang yang menguntungkan, saya adalah magnet rezeki, saya adalah magnet eh, magnet keberlimpahan, saya adalah magnet kedamaian, saya adalah magnet sukacita, saya selalu berada dalam perlindungan Tuhan, saya diberkati Tuhan, saya damai sejahtera dan sebagainya dan sebagainya. Setiap hari begitu deh teman-teman. Pasti nanti tiba-tiba akan Anda merasa, wow, ya kok tiba-tiba saya merasa enteng, saya merasa tenang, saya merasa apa ya, powerful, bergairah, penuh energi, gitu teman-teman. Ya, bisa teman-teman. Nah, di setiap agama ya itu punya ritual atau cara-cara tertentu yang melatih Anda untuk menjadikan habit, untuk membuat Anda tuh jadi orang yang lebih positif, teman-teman. Ya, misalkan setiap agama kan punya cara atau ritual doa tertentu, ya. Namanya doa itu pasti hal-hal yang positif. Anda jangan doanya begini, Tuhan, saya tuh dibohongin orang, saya tuh ada orang utang sama saya berdoa agar Tuhan bisa membalas, ya, bisa membalas kejahatan yang mereka. Jangan kayak begitu ya. Tuhan itu bukan debt collector, Tuhan itu bukan polisi, nggak bisa begitu. Itu bukan doa itu namanya, ya. Nah, doa itu harus yang positif, afirmasi positif, atau bisa juga dengan cara Anda melakukan yang namanya meditasi, gitu ya. Oke, setiap hari teman-teman. Oke. Nah, yang kelima, menyambut problem dan tantangan hidup dengan positif dan tidak takut dengannya. Mereka yang punya vibrasi tinggi itu akan menerima tantangan sebagai peluang. Tantangan dipandang sebagai batu loncatan menuju pertumbuhan. Jadi gini ya. Jadi artinya gini teman-teman ya. Kadang-kadang ya kita merasa tuh kalau ya namanya orang ya kalau kena masalah tuh biasanya udah panik duluan, udah takut duluan, udah gemeteran duluan dan segala macam. Namun kenyataannya, faktanya teman-teman, setiap orang itu pasti ada masalah ya di dalam kehidupan ini. Bahkan orang yang sudah meninggal pun itu tetap masih ada masalah kok. Ya, masalahnya adalah nanti di alam lain atau di akhirat. Nah, itu urusannya sama Tuhan, teman-teman ya. Nah, jadi ketika ada masalah, Anda perlu perlu punya sudut pandang atau punya respon bahwa ini ada peluang, teman-teman ya. Contoh nih paling simpel adalah gini. Kayak saya nih contoh. Saya itu kalau di dalam MLM ya, saya udah belasan tahun di MLM, saya tuh sudah terbiasa yang namanya offline ya. Kalau prospek orang secara offline itu aduh gampang lah, tingkat closing itu tinggi gitu, gampang ya, negosiasi macam-macam lah ya, itu tuh gampang banget buat saya karena saya udah belasan tahun, jadi sudah terlatih skill itu. Nah, sekarang di zamannya online, apalagi sekarang zamannya zamannya TikTok ya, dan dimana harus punya skill menjadi konten kreator, bikin video-video gitu ya, video-video di media sosial online. Nah, ini buat saya ini kayak apa ya? Ini adalah hal yang baru gitu loh, ya. Dan ini bisa jadi buat saya ini bukan masalah. Buat saya ini adalah peluang baru untuk saya nambah skill, teman-teman. Oke, karena memang mau nggak mau, ya, suka nggak suka, Anda harus bisa menjadi konten kreator. Anda harus bisa bikin konten video, gitu, teman-teman. Nah, itu namanya peluang. Nah, ketika saya coba, memang di awal tuh pasti banyak yang salah. Ya, di awal kadang-kadang gemes juga. Ya, gue salah. Yang gue edit malah malah batal gitu. Pokoknya salah ketik, salah inilah. Pokoknya awal-awal pasti salah. Ya sama kita kayak bikin nasi goreng gitu ya. Belum pernah bikin nasi goreng, kita kita awal bikin nasi goreng,
pasti banyak kecapnya mungkin kebanyakan, atau garamnya kebanyakan, atau gulanya kebanyakan, atau mungkin nasinya kurang, atau macam-macam lah ya. Awal-awalnya tuh seperti itu. Tapi kalau kita terus latihan, lama-lama kita jadi ngerti, jadi ahli lama-lama seperti itu. Nah, akhirnya ketika sekarang nih saya udah sebulan 2 bulan saya belajar terus ya bikin konten, akhirnya loh kok ternyata gampang gitu loh. Apa yang orang lain pikir susah, sebenarnya itu gampang. Ya itu ya. Nah ini tantangan jadi peluang, teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Justru masalah datang itu buat kita tuh naik 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 kelas sebenarnya ya. Bedakan ujian di sekolah sama ujian di kehidupan. Kalau ujian di sekolah kita belajar dulu baru diuji. Nah, kalau di kehidupan kita diuji dulu baru kita belajar. Oh iya ya, misalkan kita ada masalah nih, datang masalah nih, jeder gitu ya. Aduh, kita panik, kita kan gini, kalau ada masalah kan pilihannya dua, ya, ya. Kita berpikirnya jadi negatif atau kita berpikirnya positif, itu gitu aja. Responnya kita positif atau negatif. Tapi kalau kita respon kita positif ya, masalah kita nih, lama-lama ini kan masalah ini kan nggak mungkin nggak selesai, pasti selesai kok. Nah, ketika kita udah selesai masalah ini, kita bisa beresin. Nah, disitulah setelah masalah selesai, disitulah kita belajar, disitulah kita naik kelas. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, yang keenam, selalu berlatih untuk memaafkan. Oke? Selalu berlatih untuk memaafkan. Nah, orang yang punya vibrasi tinggi, biasanya orangnya gampang maafin orang. Ya, tapi bukan gampangan ya, bedakan. Orangnya gampang maafin orang. Tapi kalau orang yang low vibe, vibrasi rendah, ada orang berbuat salah. Misalkan gini, Anda nggak salah, orang lain yang berbuat salah, ya, dan Anda pantas marah, Anda juga pantas kecewa. Tapi ketika Anda berada di low vibe, respon Anda itu luar biasa gitu loh. Ada orang melakukan kesalahan kecil aja, Anda tuh marah-marahnya luar biasa, kecewanya luar biasa, keselnya luar biasa, bahkan sampai Anda punya dendam yang luar biasa. Pertanyaan saya, kalau Anda nyimpan emosi-emosi tersebut, yang rugi orang lain atau Anda? Silakan Anda chat. Ayo, yang rugi siapa? Yang paling rugi siapa? Yang paling rugi jelas Anda, ya. Kalau Anda menyimpan emosi-emosi negatif, kesel, kecewa, jengkel, dongkol, ya benci, ya, itu yang rugi diri Anda loh, ya, daripada orang tersebut, daripada orang lain. Yang rugi diri Anda. Dan Anda bahkan Anda mikirin orang tersebut. Orang tersebut belum tentu mikirin Anda kok. Ya, udah lupa kali, tapi Anda masih ingat terus dan Anda simpen sampai bertahun-tahun, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, biasanya ini buat para wanita nih. Para pria itu biasanya orangnya kalau kalau cowok ya, cowok itu lebih ya sudahlah gitu loh. Ya. Maksudnya cowok itu kan lebih pakai logika. Kalau cewek itu kan lebih pakai perasaan. Nah, cewek ini yang butuh butuh dilatih hal-hal seperti ini, teman-teman. Ya, makanya coba deh Anda sering-sering berada di high five, ya, sering-sering berada di high five, Anda nanti akan gampang maafin orang, ya, maafin orang-orang, bahkan orang-orang yang pernah bikin Anda kesel, kecewa, bahkan itu orang-orang yang mungkin orang yang Anda percayai, tapi dia bikin Anda kecewa. Wah, saya mah beberapa kali pernah begitu, ya, bahkan saya punya orang tua, ayah saya aja, saya dulu tuh dendam banget, ya, singkat cerita, akhirnya saya bisa sampai satu titik, akhirnya saya bisa memaafkan ayah saya. Kenapa? Ya karena saya pikir saya ngapain dendam, saya ngapain benci sama ayah saya. Memang ayah saya salah sama saya, pukul saya, ya namanya orang zaman dulu ya. Kita kan sebagai anak kan sering dipukul ya, pukulnya nggak main-main gitu ya. Bisa pakai tangan, bisa pakai kemoceng, pakai gantungan baju dan segala macam gitu. Nah itu udah makanan sehari-hari lah dulu ya. Nah tapi ketika saya memaafkan dan segala macam, ternyata ayah saya juga sedih juga dan segala macam. Akhirnya kita damailah, gitu-gitulah teman-teman ya. Nah, eh, orang yang berada di vibrasi tinggi sekali lagi itu gampang memaafkan, oke?
gampang untuk memaafkan orang. Tapi bukan kita tuh jadi dimanfaatin orang, nggak seperti itu. Kita memaafkan orang lain itu bukan buat dia, ya. Itu adalah buat diri kita, ya. Karena apa? Kita memaafkan orang itu untuk diri kita karena kita mencintai, menyayangi diri kita, teman-teman. Ya, terlalu mahal ya hati kita itu diisi dengan hal-hal yang negatif. Itu terlalu mahal, ya. Jangan, teman-teman, ya. Pasti di dalam kehidupan itu pasti ada yang bikin kita kesel, jengkel dan segala macam. Tapi itu coba deh Anda berusaha lepasin, maafkan. Ya, ibaratnya itu buka pintu maaf. Makanya kan ada di agama tertentu bilang buka pintu maaf. Ketika Anda membuka pintu maaf Anda, maka kebaikan, keberuntungan, kesejahteraan, mujizat dan segala macam kesehatan segala macam itu tuh akan masuk di dalam diri Anda, di dalam kehidupan Anda, teman-teman. Jadi segala sesuatu yang positif. Jadi kalau Anda masih menyimpan hal negatif, gimana mau positif bisa masuk gitu. Oke? Ya mungkin dari Zoom pada malam hari ini juga mengingatkan kepada Anda ya. Coba Anda pikir-pikir, ada nggak seseorang atau kejadian ya yang bikin Anda kesel sampai sekarang? Mungkin kejadian tersebut atau orang tersebut itu pernah membuat Anda tuh jadi kesel, ya, kecewa, sakit hati, benci, dan itu sudah bertahun-tahun lamanya gitu. Nah, coba Anda pikir-pikir, pernah nggak? Ada nggak gitu loh? Masih ada nggak hal itu? Kalau masih ada, mungkin ya dari Zoom ini nih waktunya Anda tuh untuk melepaskan, waktunya Anda untuk memaafkan teman-teman. Ya, maafin deh. Ketika Anda maafin, coba deh percaya dengan omongan saya. Nanti ada jalan ya dari setiap masalah yang Anda hadapi sekarang. Ada di jalan. Ya, kita pikir kok nggak masuk akal ya? Ya memang, ya nggak semua itu harus diukur dengan logika kok. Padahal akal kita tuh cuma segini gitu loh ya. Di luar akal tuh, waduh gede banget teman-teman ya. Makanya dibilang apa? Mujizat segala macam. Oke, itu yang keenam ya teman-teman ya. 4 lagi teman-teman. Oke, kalau saya pakai logika Pak. Ya. Nah yang ketujuh, mereka percaya akan suara hati mereka. Nah, ada yang bilang ini adalah suara Tuhan, ada yang bilang kalau di agama tertentu Nasrani bilangnya ada suara dari Roh Kudus, ada juga bilang suara dari hati nurani, ada macam-macam lah ya. Kalau di dunia hipnoterapi dibilang namanya ego personality ya atau namanya EP, macam-macam. Ya, jadi nah, bisa juga ya kalau saya belajar hipnoterapi ini adalah suara dari bagian diri kita. Nah, bagian dari kita ini apa gitu. Nah, ini harus diteliti, harus dicek benar-benar ya. Nah, suara hati ini kalau suara hati ini ngomong dan waktu ngomong itu ada perasaan damai, ada perasaan sukacita, ada perasaan bahagia, maka itu adalah suara hati yang baik gitu ya. Nah, mereka percaya pada dorongan intuitif mereka yang mengarahkan mereka menuju pilihan-pilihan yang selaras dengan tujuan mereka. Nah, yang pasti teman-teman, kalau Anda selalu atau sering berada di vibrasi yang tinggi, maka suara hati tersebut adalah suara hati yang benar-benar apa ya? Adalah suara hati yang benar-benar mau Anda itu menjadi orang baik, ya, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses, gitu. Nah, ini butuh apa ya? Ini butuh waktu sih. Ini butuh pengalaman, ini butuh skill, dan ini butuh Anda itu dekat sama yang namanya Tuhan, ya, dekat yang namanya Allah. Itu pasti nanti akan ada suara-suara suara-suara hati itu yang mengarahkan Anda, yang mendorong Anda, yang menggerakkan Anda untuk ngomong sesuatu, ya, untuk melakukan sesuatu atau untuk berpikir sesuatu. Gitu teman-teman ya. Ini ranahnya spiritual sih. Ya. Ini pengalaman saya. Ini ranahnya spiritual. Oke. Itu saya mah sering banget ya, tahu-tahu ada yang ngomong. Ya, tahu-tahu ada apa ya? Ada dari dalam hati itu yang gerakin saya. Tahu-tahu ada ide lah, tahu-tahu ada kebanyakan sih ide gitu. Ya, makanya teman-teman saran saya adalah sering-seringlah atau rutinlah berdoa di dalam kekusyukan ya. Doanya tuh doa benar-benar doa yang benar-benar doa itu yang apa ya? Doa tuh dalam keadaan tenang,
dalam kondisi yang namanya hening, teman-teman. Itu nanti akan muncul tuh suara-suara seperti itu. Ya bisa dibilang namanya suara Tuhan atau suara dari Allah, ya seperti itu ya teman-teman. Itu orang-orang yang punya vibrasi tinggi, biasanya tuh dia peka untuk hal itu. Kalau yang low vibe enggak, ya itu bukan suara dari Tuhan. Itu kalau yang orang-orang yang low vibe itu suaranya dari hantu, teman-teman. Ya, orang-orang yang berada di low vibe ya, dia stres, dia kecewa, overthinking, dia panik, dia merasa tuh nggak ada jalan, ya itu tuh yang nongol tuh suaranya tuh, itu suara-suara genderuwo tuh, suara-suara setan tuh, ya udah lu tuh nggak layak, lu tuh nggak pantes, ya lu tuh udah apa namanya udah nggak akan ada jalan keluar, udah nggak akan ada solusi, udahlah lu putus asa aja. Akhirnya si orang tersebut yang lagi low vibe dengerin terus tuh lama-lama apa yang terjadi? Bunuh diri, teman-teman. Serius, nggak bunuh diri bisa gila. Ya intimidasi itu, ya terserah Anda mau bilang itu suara hantu, suara setan, suara iblis, apa segala macam, tapi yang pasti suara tersebut itu membuat Anda menjadi menjadi orang yang tidak layak. Jangan dengerin seperti itu. Itu makanya kenapa saya bilang latih diri Anda untuk selalu berada namanya di vibrasi tinggi. Paling gampang teman-teman ya, sering-sering ikut Zoom deh. Sering-sering ketemu sama orang-orang yang positif. Kumpul sama orang-orang LWG. Ikut Zoom, ikut table meeting, ikut table talk, kumpul aja sama orang-orang positif. Nanti Anda akan kebawa positif juga. Pasti itu teman-teman. Ya, energi itu narik energi positif itu narik energi positif. Jadi ketika misalkan Anda ngumpul nih di komunitasnya EWG, misalkan ada 5 orang, Anda datang nih sendiri, Anda nih lagi negatif nih, Anda ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol biasa, hahaha, ketawa-ketawa gitu ya. Nanti Anda nih, ya sadar nggak sadar, sengaja atau nggak sengaja, Anda tuh pasti akan kepengaruh positif, pasti itu pasti teman-teman, ya karena emas narik emas gitu. Nah, tapi kalau Anda sendiri negatif, Anda ketemu sama orang-orang negatif, sampah itu narik sampah, itu udah pasti gitu. Ya. Oke. Tadi saya ada ke salah satu tempat ya. Satu tempat makan gitu ya. Sepi, terus juga ternyata di dalam itu ada orang-orang yang kayaknya lagi ada masalah gitu. Bawaan saya udah pengen pulang aja. Kenapa? Karena saya peka ya, jadi saya udah tahu ini nih ruangan dia punya restorannya, ini vibe-nya nih nggak enak banget nih, ya saya bilang nggak lama saya mau pulang aja udah, gitu, ya. Nah itu teman-teman ya, kenapa? Karena saya nggak mau berada di low vibe, saya maunya berada di high vibe, makanya kalau kita lama-lama itu Anda akan peka kok, oke. Nah yang kedelapan, mereka berlatih untuk tidak terikat dan bersifat transparan. Saat mereka sedang menghadapi masalah kehidupan, sambil berusaha mencari solusinya, mereka juga berlatih diri untuk tidak terikat atau melekat dengan penderitaan. Ya, overthinking atau kekhawatiran terhadapnya. Dengan ini, energi positif mereka akan terjaga. Mereka yang bervibrasi tinggi cenderung bersifat transparan atau tidak memakai topeng untuk menutupi sifat asli mereka. Artinya gini teman-teman ya, overthinking itu bikin Anda capek. Ya, saya termasuk orang yang overthinking dari dulu. Ya, namun saya itu bersyukurnya saya itu punya skill, saya itu cari cara, saya itu belajar bagaimana caranya ketika overthinking itu datang, ya saya tuh jadi punya alarm, ya wah ini overthinking datang nih, saya punya alarm, nggak boleh, saya langsung ngomong, ya jangan overthinking ya, ayo, ya malah saya ngomong sama diri saya sendiri, saya bilang begini ya, ayo, yuk pikirin yang baik-baik aja, cari solusinya dan segala macam dan segala macam. Gitu teman-teman. Kalau Anda nggak aware, Anda nggak mawas diri, Anda nggak waspada, itu overthinking itu lama-lama masuk dan akhirnya meracuni pikiran Anda loh, pikiran dan hati Anda. Gitu. Nah, orang-orang yang berada di high vibe, biasanya orang-orangnya, ini bukan naif ya, orang-orangnya itu polos. Orang-orangnya itu ngomong apa adanya biasanya. Dia itu nggak pakai topeng biasanya, ya. Ya happy gitu. Nah, dia nggak pakai topeng teman-teman. Tapi ini bukan naif ya.
ya, bukannya bodoh gitu, enggak. Nah, kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang high five, mereka itu mau membagikan ya vibrasi positif ke sekitar. Jadi dia ngomong, gue begini loh, wah gue seneng loh begini gini gini gitu. Nah, semoga orang-orang yang ada di sekitar itu mendapatkan pengaruh positifnya. Ya, rata-rata orang-orang yang high five itu mereka itu nggak pakai topeng. Ya, kalau mereka nggak pakai topeng, maka mereka akan menarik orang-orang yang nggak pakai topeng juga. Kan repot ya teman-teman ya. Kalau kita punya teman-teman ya, atau punya ya orang-orang sekitar itu semuanya pada pakai topeng gitu. Wah itu ribet loh. Ya, mereka semua pada pakai topeng, kita ribet. Mendingan orang apa adanya, gitu ya. Tadi saya suka tuh ya, kayak kayak di videonya si siapa yang bikin tuh Naomi sama sama Hoklan. Ini dua wanita Amazon gitu ya, lagi bikin konten tuh. Wah, pokoknya pokoknya ya apa adanya gitu. Nah, itu bagus tuh. Biasanya yang kayak begitu, itu pertemanannya itu biasanya makin kuat ya daripada pertemanannya tuh pada pakai topeng gitu. Wah, itu mah bisa ngomong sana ngomong sini itu nggak bagus. Oke, teman-teman. Oke, dari ini berapa nih? Ini udah 8 ya. Nah, 8 ciri vibrasi tinggi. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Atau udah paham? Silakan chat, teman-teman. Waduh, Amazon colek Naomi. Ya, gitu ya. Apa adanya. Oke. Dan selanjutnya yang ke-9. Berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Nah, biasanya orang-orang yang bervibrasi tinggi, biasanya kalau dia mau ngasih tahu orang lain, biasanya tuh dia pikirin dulu, gue mau ngomongnya bagaimana ya, nanti gue mau bertindaknya bagaimana. Biasanya begitu, dia pikirin dulu. Nah, tapi kalau orang yang berada di low vibe, itu emosi dulu gitu. Jadi kata-katanya tuh pakai emosi gitu. Ya, jadi orang-orang yang berada di low vibe itu maunya orang lain ngertiin dia. Tapi kalau orang-orang yang berada di high five, ya dia sendiri, orang-orang yang berada di high five ya, dia sendiri yang harus eh, memikirkan bagaimana caranya agar orang lain tersebut tuh tidak tersinggung. Ya, orang lain tersebut itu bisa mengerti apa yang disampaikan, gitu. Nah, makanya mereka tuh hati-hati dalam berkata dan bertindak biasanya. Jadi mikir dulu baru ngomong, bukan ngomong dulu baru mikir. Nah, biasanya kalau ngomong dulu baru mikir, biasanya mereka tuh pasti akan nyesel, ya. Ya, gue nyesel ya, gue udah ngomong kasar. Ya, nyesel ya, gue udah ngomongnya keras. Ya, nyesel ya, gue udah ngomongnya emosi ya. Nah, orang-orang tersebut itu Anda sadari deh, Anda itu sedang berada di low vibe. Ya, misalkan Anda ngomong kasar, Anda ngomong keras sama anak Anda ngomong kasar dan keras sama pasangan Anda, sama orang tua Anda, atau mungkin sama teman-teman Anda. Ya, biasanya Anda tuh lagi berada di low vibe. Kenapa? Karena Anda lagi luka. Ya, Anda lagi luka dan Anda pengen melukai orang lain. Ya, Anda nggak sengaja, Anda nggak sadar. Anda lagi luka dan Anda mau melukai orang lain. Nah, ketika orang lain tersebut luka, bisa jadi ini efek domino ya. Bisa jadi orang-orang yang terluka gara-gara Anda, dia juga bisa melukai orang lain juga. Bisa jadi melukai anaknya, melukai pasangan, melukai teman-temannya. Dan itu efek domino tuh. Ya. Semua itu pasti pasti ada dampak atau ada efek dominonya. Sama kalau kita berbuat positif ya. Ngomong positif, kamu tuh hebat loh. Misalkan gini, ini kan ini kan di grup LWG kan bagus ya. Ada namanya kita punya grup itu namanya grup core gitu ya. Nah, ini grup-grup orang-orang pilihan lah ya. Kalau ada yang closing, kita kasih apresiasi, congrats ya gitu loh. Jadi ketika di dalam tuh misalkan ada 10 grup gitu ya. Ada puluhan member. Nah, ada beberapa member yang closing-closing dikirim. Nah, Anda semua ya kasih congrats, biasakan gitu. Nanti kalau Anda kasih congrats ya ke orang yang closing saat itu, sebentar lagi Anda juga pasti closing. Kenapa? Karena Anda ya, karena Anda menerima hal yang baik. Otomatis Anda akan dikasih hal yang baik. Jadi gini, kalau ada yang closing-closing, terus Anda malah gini, sebaliknya. Wah, kok dia closing-closing terus ya? Kok gua enggak ya? Aduh, gua malahnya jadi minder atau sesuatu. Nah, kalau itu yang terjadi, rezeki itu menjauh, teman-teman. Ya,
Sama kayak Anda kalau lihat di media sosial, ada orang tahu-tahu ada orang sukses, ada orang bahagia, dan Anda malah sinis gitu. Malah Anda tuh curiga, nih jangan-jangan money laundry nih jangan-jangan jangan-jangan begini-begini. Pokoknya Anda pikirin hal negatif. Nah, dengan Anda berprasangka buruk, berprasangka negatif, maka nanti yang datang itu negatif, teman-teman. Ya, lebih baik berprasangka baik aja. Tuhan itu kan memberikan kita itu kan sesuai dengan prasangkanya kita. Kalau kita prasangkanya baik, dapatnya baik. Prasangkanya jelek, dapatnya jelek, teman-teman. Ya. Nah, ini buat di grup ya, di grup LWG, teman-teman. Kalau ada yang closing, kasih kongres. Nanti kalau Anda closing pun, nanti grup yang lain juga kasih kongres kepada Anda. Jadi kita tuh saling memberikan energi positif, saling memberikan vibrasi yang positif. Jadi kita semua di dalam grup tersebut itu vibrasinya tinggi terus. Nah, kalau vibrasi tinggi, itu rezeki yang banyak tuh datang kepada Anda, bahkan tanpa disangka-sangka. Makanya kan ada beberapa member ya, punya punya toko online ya di marketplace ya, kayak di Tokopedia, di Shopee. Tahu-tahu hari ini ada yang order gitu. Tahu-tahu hari ini ada yang beli gitu. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Padahal Anda juga nggak kenal orang tersebut. Anda kan nggak kenal kan? Kenapa orang tersebut bisa beli di toko Anda? Bukan karena Anda mengiklankan loh. Itu karena ya secara energi Anda tuh vibrasinya positif. Anda vibrasinya tinggi, teman-teman. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, lihat lagi ya. Mereka menghindari mengucapkan kata-kata yang tidak perlu dan bisa mengakibatkan penderitaan diri sendiri atau orang lain. Mereka juga berhati-hati dalam kegiatan sehari-hari mereka. Jadi orang yang vibrasinya tinggi, sekali lagi kata-katanya itu sebelum mereka ngomong, mereka tuh pikirin. Sebelum mereka bertindak, mereka juga pikirin. Gitu ya. Beda sama orang yang lagi low vibe, ya. Ngomong tuh ceplas-ceplos. Ya, ini begini, ini orangnya begini, orangnya begitu. Wah, pokoknya semua dijelekin deh. Nah, itu nggak bagus ya. Namanya orang itu pasti ada baiknya lah. Ya, kalau kita tinggal lihat dua sisi kan, mau lihat baiknya atau mau lihat jeleknya ya.